Podcast Sambal. Sambat malam. Hah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai persambatan malam ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini si Ciki bikin podcastnya bagaimana sih caranya? Sebenarnya, caranya cukup simpel dan mudah. Kalian tinggal buka App Store kalian masing-masing, lalu cari sebuah aplikasi yang bernama Anchor. A-N-C-H-O-R. Anchor. Ya, ini adalah aplikasi yang selalu aku gunakan untuk membuat podcast-podcast yang sering kalian dengar di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan beberapa aplikasi penyedia podcast lainnya. Kalian cuma butuh merekam suara kalian lewat Anchor. Setelah itu, kalian bisa edit bagian mana saja yang ingin kalian tampilkan di podcast kalian. Kalian juga bisa menambahkan sound effect dan background musik yang bisa memperkuat emosi dari podcastmu. Dan semua itu gratis. Kalian juga tak perlu khawatir. Anchor juga akan mendistribusikan podcastmu ke aplikasi-aplikasi podcast lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Install sekarang Anchor dan bebaskan suaramu. Anchor, segala yang kamu butuhkan untuk podcastmu. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Bertemu lagi di podcast Sambal. Podcast ngedumel ngalur ngidul sebelum tidur bersama gue lagi kapan sih pakai gue bersama aku Ciki, seorang pria berusia 30 tahun yang masih bingung dengan hidup cintanya. Untuk malam ini kayaknya aku harus berbicara tentang perjalanan cintaku. Sebuah perjalanan cinta dari seseorang yang bisa dibilang apa ya, perjalanan cintanya nggak selalu berjalan dengan mulus dan lebih banyak kegagalannya. Ya, memang faktanya dari dulu perjalanan cintaku itu dengan seseorang nggak pernah berlangsung lama. Paling lama ya cuma setahun ya, dan yang paling cepat cuma 2 minggu. Kayak ospek aja 2 minggu. Jujur aku memang kalau tentang masalah percintaan memang aku orangnya gampang bosen nih. Tapi kembali lagi, ketika aku mengalami kegagalan itu, apa benar karena alasan aku gampang bosen itu, atau juga aku ini tipikal orang yang pasif ya dalam masalah cintaan dan cenderung cuek. Entah itu cuek atau pasif ya gimana, intinya sejarang kayak dari dulu itu jarang banget aku ngejar cewek. Dan lebih banyak cewek yang ngejar aku. Cewek yang lebih mendekat ke aku daripada aku yang mendekat ke cewek. Ya, walaupun beberapa kali
sempat aku nyoba yang pertama kali mendekati cewek, tapi malah kok kebanyakan kalau aku yang mendekati cewek malah ujung-ujungnya gagal. Dan jujur aku lebih gak nyaman kalau aku mendekati cewek. Tapi gimana ya, mungkin salah satu kebiasaan burukku ya sampai sekarang ya, aku ini suka sekali nahan perasaanku terhadap seseorang walaupun aku suka sama dia. Entah kenapa selalu kayak gitu mulu. Tiap kali deket sama cewek selalu aja ada perasaan seolah-olah itu nahan aku agar apa ya, kayak aku tuh nggak bisa kayak nahan, terus mau ngungkapin gitu, jangan aku ya, jangan kayak gitu ya. Terus sepanjang hidupku ya memang sih ya sering juga aku naksir sama cewek walaupun diem-diem ya. Aku nggak pernah ceritain aku lagi suka siapa sama seseorang gitu, aku nggak pernah. Takut bos, takut kejadian kayak ya salah satunya takut ditolak atau takut apa ya, ada rasa ketakutan tersendiri gitu loh ketika menyukai seseorang lalu diketahui sama orang lain gitu kan. Kompleks banget sih. Jadi aku gini dulu pas SD aku pernah naksir nih sama cewek, udah deket banget. Aku punya perasaan ke dia dan apa ya, dan aku tahu juga dia punya perasaan ke aku, tapi ya kayak apa ya, kayak perasaan ini kayak aduh jangan sama, aduh jangan kayak mau ngungkapin kata aku suka sama kamu gitu, itu susah banget, susah ya. Akhirnya ya sampai aku lulus SD ya gak pernah kesampaian perasaanku kayak gitu. Sementara teman-temanku yang lain udah pada berani dong, tipikal anak SD zaman dulu udah berani banget ngomong ya aku suka sama ini, terus dia ngomong dengan aku suka kamu, kayaknya lancar banget. Kalau aku enggak, aku itu enggak bisa, malu banget gitu, entah malu ya atau apa, pokoknya takut banget gitu. Begitu pula waktu di SMP, aku juga sempat seneng sama seseorang, tapi aku nggak pernah ngungkapin perasaanku sebelum aku jadian sama mantanku yang juga aku jadian dengan dia pas SMP ya. Jadi ada nih, dia teman sebangku malahan, aku satu kelas sama dia. Ya bisa dibilang dia apa ya, kayak kembang kelasnya lah ya pada saat itu. Salah satu cewek paling cantik juga sih di sekolahan. Aku sempat dekat sama dia, udah dekat banget.
Dekat. Ini udah kayak ya sering ngobrol, udah nyaman banget gitu loh, udah ngobrol, udah apa ya? Ya udah kayak bercandaan gitu. Aku kadang suka nggoda dia, kadang juga apa ya? Intinya nyaman lah sama dia. Tapi ya gitu. Aku nggak bisa ngungkapin perasaanku walaupun aku sendiri naksir sama dia. Dan ketika dia mulai nanyain ke aku, kamu suka sama seseorang nggak? Tiba-tiba dong, nih mulut refleks ngomong, enggak kok, enggak kok, enggak, aku enggak lagi suka sama seseorang. Padahal aku suka sama Anda. Hei, aku suka sama Anda, tapi kok ya gitu. Tiba-tiba nih mulut ngomong kayak gitu. Dan berakhir dia jadian nama anak lain. Nyesel. Nyesel. Lalu juga pas SMA ada kayaknya enggak ada sih. Aku SMA nggak pernah suka sama orang waktu SMA. Apa ya, paling mandi kelas itu juga waktu aku suka ya kita lulus. Ya aku udah lulus, ya udahlah, SMA kayaknya nggak ada. Lalu di zaman kuliah ini nih berat banget mau nyeritain ini. Di zaman kuliah ya aku sempat juga suka sama seseorang. Dia apa ya, yang pasti dia satu kelas sama aku. Satu kelas pas penjurusan sih. Jadi kalau di kuliahku dulu, kampusku dulu, jadi kalau semester 1 sampai 2 itu masih kita dipisah karena kita masih belum ada pendalaman ilmu ya. Jadi masih diberikan semacam pelajaran itu sama, masih general, belum ada spesifikasi khusus. Nah baru semester 3 dan 4 itu baru ada spesifikasi khusus. Kayak bagi teman-teman yang belum tahu, aku dulu kuliah di jurusan seni rupa sebuah universitas di Surabaya. Nah ketika semester 3 dan 4 itu ya kita satu kelas karena kita mengambil penjurusan yang sama. Dan cewek yang aku taksir ini dia satu daerah sama aku. Kita dulu sering banget pulang kampung bareng. Ya, terus juga sering juga sering kerja kelompok bareng. Ya intinya sering bareng lah, bahkan nongkrong ya juga sering bareng juga. Jujur
Kalau sama dia juga aku juga udah nyaman gitu, nyaman banget. Banyak sekali obrolan yang selalu kita obrolin itu kok ya nyambung aja gitu loh. Dari situlah timbul perasaan suka. Ya entah kenapa ya, sekali lagi aku seakan-akan agak sulit untuk ungkapin perasaan ini. Ada banyak sekali pemikiran, banyak sekali pikiran nih, kalau aku yakin nggak ya dia mau sama aku, kayak seakan-akan kayak gitu loh. Ini aduh, jangan deh aman nih anak, jangan deh, ntar aku kayak gini, kalau aku sama dia ntar kayak gini ya. Dan akhirnya ya nyesel, aku nggak pernah ngungkapin perasaanku ke dia. Walaupun ada kesempatan gitu, aku nggak, pasti selalu ragu-ragu. Kesel banget ya sama kelakuanku yang satu ini, selalu aja ragu-ragu. Suka sama seseorang nggak berani ngungkapin, ya kayak seorang, ya kayak kalau udah seneng sama seseorang itu kayak aku jaga jarak gitu loh, nggak tahu kenapa. Dan jujur aja, aku kalau deket sama cewek tiba-tiba aja deket, nggak ngerasain, nggak kayak, mungkin nggak kayak cowok-cowok lain ya yang dia ngemodus dulu, lalu ngapain bisa jadian. Kalau aku enggak, ya biasa aja gitu loh. Awal-awal biasanya ya ngobrol sama dia, nggak ada perasaan sesuatu, ngobrol lah kok ada perasaan nyaman. Entahlah, aku sendiri bingung. Bahkan sampai sekarang pun gimana, bolak-balik dijodohin, bolak-balik dikenalin sama cewek, tapi ya gitu, gak bisa, malah sering awkward kalau kenalan sama cewek dimana aku yang harus dituntut untuk agresif. Ketika aku dituntut untuk jadi agresif, aku nggak bisa. Kayak aku tuh nggak kayak tipikal cowok-cowok pada umumnya yang mereka selalu ngejar ceweknya, yang selalu. Dan mungkin itu juga ya yang akhirnya membuat aku juga akhirnya seseorang yang aku cintai akhirnya dia tidak jadi dengan diriku, dia malah jadi dengan orang lain. Kesel. Dan emang susah untuk ngungkapin perasaan, susah. Tahu nggak sih rasanya kayak mau ngungkapin perasaan itu tiba-tiba mulut itu langsung kayak gitu loh. Sebel banget. Jujur aja sampai sekarang bingung, PDKT itu gimana sih? PDKT itu gimana sih? Dari dulu nggak pernah PDKT aku itu, nggak pernah. Ya itu tadi, ngobrol sama cewek, ya sekedar ngobrol, nggak ada perasaan apa-apa, ngobrol, sering ngobrol lagi, ketemu lagi, ngobrol lagi, lah kok nyaman. Kalau udah nyaman, tiba-tiba kok mau ngungkapin perasaan kok susah amat, kok berat amat. Sementara cowok-cowok yang lain kok enteng amat ngomong kayak gitu. Ya kali
Intinya aku sangat gak nyaman dan gimana ya, aku selalu dituntut untuk jadi seorang laki-laki agresif, dan aku gak nyaman jadi orang yang agresif. Salah nggak sih ketika seorang laki-laki itu menjadi seorang laki-laki yang pasif? Salah nggak sih? Jujur aja aku nggak mampu kalau aku disuruh jadi seseorang yang ya kayak laki-laki pada umumnya, yang apa ya, ngedeketin cewek lalu apa, lalu perhatian apa, kayak laki-laki pada umumnya gitu loh. Nggak bisa. Sementara ketika aku dikenalin sama cewek, cewek itu selalu nuntut aku untuk jadi agresif. Aku nggak bisa jadi agresif. Nggak bisa jadi agresif. Dan mungkin itu juga yang bikin beberapa dari mantan-mantanku kecewa kayak sehingga mereka minta putus. Dan ini yang paling penting, aku jarang banget mutusin cewek ketika aku sudah jadian. Aku jarang banget mutusin cewek. Yang sering aku ditinggalkan sama wanita. Nggak pernah mutusin cewek. Oh, pernah sih sekali, tapi ntar lah. Masalah patah hati kita bahas di pembahasan yang lain. Ya. Gimana dong enaknya ya? Aku itu kalau disuruh ngobrol canggung. Bahkan sampai sekarang loh, kalau aku suka sama seseorang itu susah banget mengungkapinya. Selalu aja ragu-ragu, ini anak aku apain ya? Ya, pada akhirnya aku hanya bisa melihat dia dari jauh, dan ketika dia menyukai ketika dia berjalan dengan orang lain, aku hanya bisa cemburu dari belakang. Manusia macam apa aku ini? Laki-laki macam apa aku ini? Aduh. Hidup ya. Susah. Kalau kalian gimana? Apakah ada dari kalian yang juga sama dengan diriku ini, yang susah banget, khususnya yang cowok ya? Kalau cewek susah ngungkapin perasaan sih wajar ya, tapi cowok dan aku yakin ya ada sih, tapi gak sebanyak cowok-cowok yang agresif, cowok-cowok tipikal yang pasif kayak gini nih. Tapi boleh kalau dibilang, ya jujur aja aku suka loh sama cewek yang agresif. Jadi nggak ada salahnya kalau cewek agresif duluan, itu nggak masalah, karena nggak semua cowok itu agresif dan nggak semua cowok itu suka sama cewek yang pasif. Kalau aku sih suka sih sama cewek yang agresif. Ya karena aku selalu awkward kalau mau sama orang itu. Kalau tidak dipancing duluan, nggak bakal keluar obrolan. Aku orangnya ya kayak apa ya, kalau impresi pertama orang-orang lihat aku itu kayak ya pendiam. Mungkin aku dianggap sombong ataupun apalah ya,
Karena memang aku sering jaga jarak ke seseorang dan aku gak nyaman kalau pertama kali ketemu harus berbahasa basi. Gak bisa. Bukan tipikal orang yang seperti itu. Awkward banget lah intinya. Barangkali kalian yang punya nasib yang sama kayak aku, yuk berbagi cerita yuk. Sayangnya di Spotify nggak ada kolom komentar, jadi kita nggak bisa interaksi. Ya mas, pengen sih diupload di YouTube, tapi ntar aja lah. Kalau aku udah bikinnya 10 atau apa, males kalau udah gini langsung taruh di YouTube. Takut keteteran aku. Apalagi aku juga ya bikin konten di YouTube ya. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube saya. YouTube channel saya di Baka Spasi Jiki. Ya, silakan dicari di YouTube. Itu channel gaming dong. Kebetulan bikinnya channel gaming. Nah itulah mau taruh di YouTube tapi ntar kerepotan kelabakan nama konten yang satunya. Ini aja bikinnya ya kalau ada yang ingin diomongin, kalau gak ada yang ingin diomongin ya nggak bikin. Yuk teman-teman yang suka mendam perasaan, pengen cerita-cerita, tapi sayang kita nggak bisa interaksi. Oke. Ya kayaknya kedepannya bakal membahas masalah cinta lagi, tapi dari sudut pandang yang mana ya. Tapi yang pasti kayaknya pembahasan berikutnya bakal cinta lagi, karena ini nggak cukup nih. Udah berapa menit ini? Udah mau setengah jam, 25 menit. Oke, gak usah panjang-panjang. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu aja ngomongin kayak cinta ini ya, karena waktunya tidak mencukupi. Kayaknya pembahasan tentang cinta ini kita lanjutkan ke depannya, gak tahu kapan, yang pasti tungguin aja lah ya, karena bakal cukup panjang. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin sambatan saya malam hari ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dan jangan lupa jangan meremehkan protokol kesehatan. Ini aja di keluargaku udah 4 orang yang kena, dan ini ada yang udah meninggal, 1 masih bayi pula, ponakanku. Ya, semoga Allah memberikan tempat di sana bagi ponakanku. Amin. Ya udah, kita selesaikan dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, semoga kalian mimpi indah.